Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rida selaku dosen pengampu mata kuliah pemasaran produk pertanian. Sebelumnya, perkenalkan saya Rizka Wahyuni dengan NPM E1D023046. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu analisis pemasaran produk pertanian dari jurnal Agricultural Marketing Channel and Market Price Evidence from High Value Crop Producer in India. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya tantangan ketidakefisienan pasar buah dan sayur di negara berkembang. Pemerintah India telah melakukan intervensi dengan membangun mandis untuk meningkatkan transparansi dan harga yang lebih baik bagi petani. Tujuan utama dari penelitian ini adalah menganalisis pilihan saluran pemasaran dan dampaknya terhadap high value crops, okra, baby corn, dan onion. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang kuat untuk memastikan validitas temuan. Data dikumpulkan dari survei petani di Punjab, Haryana, dan Mahasastra, India. Analisis yang digunakan adalah multinominal logit dan regresi dengan koreksi endogenitas. Metode ini dirancang untuk mengatasi bias seleksi, memberikan bukti kausal yang lebih kuat dibandingkan dengan hanya korelasi. Temuan utama dalam penelitian ini adalah harga tanaman lokal lebih tinggi 13 hingga 70% di Mandafis dibandingkan dengan pedagang swasta. Untuk tanaman ekspor, harganya 19% lebih rendah di Mandis. Petani mendapatkan keuntungan lebih besar melalui pedagang atau kontraktor yang memiliki koneksi ekspor. Faktor penentu pilihan saluran ini adalah pendidikan dan usia petani yang meningkatkan kemampuan negosiasi dan akses informasi, serta perishability yang mendorong petani untuk memilih saluran yang cepat dan transparan untuk mengurangi kerugian. Mandis efektif untuk tanaman lokal karena mengurangi perantara dan kerugian pasca panen, namun kurang fleksibilitas untuk pasar ekspor. Struktur pasar di sektor pertanian India memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi distribusi keuangan. Yang pertama yaitu struktur oligopsoni, di mana pedagang swasta memiliki kekuatan beli yang tinggi yang dapat menekan harga di tingkat petani. Dan yang kedua ada mandis atau APMC yang menciptakan kompetensi dan transparansi mengurangi dominasi pedagang swasta terutama untuk produk lokal. Aktor utama dalam rantai pemasaran ini adalah petani, kontraktor, trader swasta, mandis, dan eksportir. Saluran, alur distribusi, dan fungsi pemasaran. Saluran utama yang digunakan untuk produk lokal yang cepat rusak adalah petani, mandis, dan yang terakhir wholesaler lokal. Untuk produk dengan nilai tambah dan orientasi ekspor, maka digunakan saluran pemasaran, petani, trader, dan yang terakhir eksportir. Saluran yang panjang untuk produk perishable menyebabkan biaya tinggi dan kerugian pasca panen yang signifikan. Selanjutnya kita akan melihat persamaan pemasaran padi di Bengkulu dengan India. Meskipun berbeda komoditas, pemasaran padi di Bengkulu menghadapi tantangan struktural yang serupa dengan pemasaran high value crops di India. Yang pertama yaitu saluran pemasaran yang panjang. Banyaknya perantara mengurangi pangsa pasar harga petani. Yang kedua, ketidakefisienan dan farmer-share rendah di Bengkulu. Farmer-share rata-rata 47,75%, jauh di bawah target 70%, dengan margin pemasaran yang tinggi sebesar 14.500 hingga 17.500 rupiah per kilogram. Mayoritas petani di Bengkulu menjual ke tengkulak atau pedagang pengepul. Dan yang ketiga ada intervensi pemerintah. Di India, mandis mirip bulog atau stabilisasi harga di Indonesia. Namun di Bengkulu harga padi masih sering berfluktuasi tinggi. Kedua kasus menunjukkan masalah struktural serupa di mana perantara mengambil porsi besar dari nilai produk, mengakibatkan pendapatan petani yang tidak optimal. Perbedaan dan implikasi pemasaran padi di Bengkulu. Meskipun ada persamaan, perbedaan mendasar dalam sifat komoditas dan infrastruktur memunculkan tantangan yang unik. Fokus komoditas di India adalah pada buah dan sayur, di mana mandis efektif untuk pasar lokal karena mempercepat transaksi. Sedangkan di Bengkulu, padi adalah komoditas pokok yang relatif tahan lama, namun menghadapi integrasi pasar yang lemah dan infrastruktur yang buruk. Adapun faktor yang menyebabkan perbedaan ini, yaitu sifat tanaman,
infrastruktur transportasi, serta kebijakan pemerintah. Kebijakan pemasaran harus adaptif. Padi memerlukan stabilitas nasional, sementara buah atau sayur memerlukan saluran cepat dan efisien. Untuk meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan petani di Bengkulu, diperlukan kombinasi kebijakan dan strategi marginal yang terarah. Diperlukan kebijakan berupa pasar digital mirip Mandis, serta integrasi Bulog untuk petani padi di Bengkulu, dan naikkan farmer share hingga 70%. Untuk rekomendasi marginal, Gapoktan negosiasi kolektif, pelatihan literasi serta pelatihan literasi pasar berdasarkan pendidikan petani. Strategi ini berpotensi meningkatkan efisiensi dan pendapatan petani hingga 13-73% seperti yang terjadi di India untuk tanaman lokal. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menegaskan pentingnya adaptasi saluran pemasaran berdasarkan karakteristik jenis tanaman. Mandis terbukti efektif untuk komoditas high value lokal yang cepat rusak, tetapi kurang optimal untuk produk ekspor. Pemasaran padi di Bengkulu menghadapi masalah serupa dengan saluran panjang dan farmer share rendah, menunjukkan kebutuhan mendesak untuk reformasi berbasis bukti. Adapun rekomendasi utama dalam penelitian ini yaitu tingkatkan efisiensi pemasaran pertanian Indonesia melalui pengembangan pasar digital dan pemberdayaan petani. Yang terakhir, kebijakan harus fleksibel dan disesuaikan untuk karakteristik komoditas dan kondisi pasar lokal. Sekian video presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.